Flip? Hai keluarga Lot. Sedang apa Flip di sini? Flip pernah jadi peserta kemah di sini. Mastodon. Senang berjumpa denganmu lagi, Flip. Di mana Mama Philip ini? Dia sedang di pelayaran Kaserol Amerika. Tapi aku tak mau ketinggalan saat terakhir Mastodon. Hei, yang terakhir buang air kecil di danau jadi ikan payah. Haha, oke. Sampai nanti. Jangan ada yang berenang sekarang. Oke, siapa mau keliling kemah? Di sanalah kakek dan ayah mengikuti ajang bakat ayah dan anak. Di sana dulu kami ikut jurit malam. Dan di sana kami tak sengaja mengelap dengan tanaman beracun. Ayah jadi gatal membayangkannya. Begitu banyak sekali Tuan Rinsler! Selamat datang kembali, Lini! Anak-anak, ini adalah pemilik kemahnya, Tuan Rinsler. Senang berjumpa, keluarga laut. Senang melihatmu di sini untuk terakhir kalinya. Tempat ini keren Terima kasih sekali. sambutannya, Pak. Sayang sekali tempat ini harus ditutup. Ya, aku juga menyayangkan, tapi aku tidak sanggup lagi menanggung biayanya. Ya, aku harus kembali berkemas di kantor. Kau butuh bantuan? Kami akan senang membantumu, iya kan anak-anak? Ada tempat s'mores. Kami akan membantu, iya kan, Ling? Tentu. Luar biasa. Menuju kantor. Coba lihat ini, Nak. Ini saat ayah dan kakekmu pertama kali ikut berburu harta kemah. Berburu harta? Yap, mencari harta dari Kapten Kidd. Kau pernah mendengar tentang badai danau 1913? Itu saat badai salju besar menghantam tempat sekarang kita berada. Menghayati suasana. Aduh. Itu Kapten Kidd. Dia sedang pulang setelah berdagang lobak saat terjebak badai yang besar. Dia terpaksa meninggalkan kapal. Kabarnya, dia membawa semua emasnya sendiri dan menguburnya di sekitar sini. Wow. Apa ada yang menemukannya? Belum. Siapa yang tahu kalau itu nyata? Aku hanya mengadakan berburu harta untuk aktivitas kemah. Tapi aku diberitahu bahwa bongkahan kayu ini berasal dari kapal Sam Kapten. Aduh, ya ampun. Bertahanlah sebentar, Nak. Akan kuambilkan es dulu. Aduh. Hah? Apa yang kau pegang itu, Nak? Sepertinya peta. Tunggu, kalau peta ini tersimpan di kayu kapal Sang Kapten... Dan ini kemah Mastodon. Ini pasti Peta harta Kapten Kidd. Artinya hartanya benar-benar di sekitar sini. Jika kita temukan hartanya, kita bisa berikan ke Tuan Rinsler untuk pertahankan kemahnya. Apa kau siap untuk menjelajah? Tentu saja siap. Ayah butuh es itu. Enak sekali ya. Tempat ini sungguh mengagumkan. Andai jasa teleponnya lebih bagus. Bagiku jasanya sudah bagus. Meriam, Lin! Wow! Lana, jangan memenuhi istana pasirku dengan kelomang. Ayo cepat, Luns. Semua orang terikat pada kita. Bukan begini caraku untuk beristirahat. Ada yang mau daging asap? Bapak buat sendiri. Di rumah Bapak. Pasti itu daging manusia. Jadi, Pak Bolhofner, hobi Bapak apa? Hobi ya? Bapak rasa menonton film? Serius, kami semua juga suka nonton film. Game video? Itu juga sangat normal. Dan memburu mangsa kecil saat malam. Wow, banyak sekali sirup Flippy-nya. Butuh berjam-jam untuk membersihkannya. Ayo kembali ke sekolah. Iya, itu memang.
Itu tidak perlu. Bapak tahu jalan pintas. Pak Bo, aduh, Hofner, Bapak yakin Bapak tahu? Aduh, kita kemana? Tentu. Bapak selalu lewat sini saat Bapak harus membuang tumpukan yang membusuk. Aku rasa kita harus menepi. Oh, ide yang bagus, Clyde. Pura-pura sakit. Sekali Hofner berhenti, kita lari. Wow, aktingnya sangat hebat. Tidak bisa kabur kalau School Hofner mengawasi kita. Teman-teman, sepupuku Derek sudah jadi polisi. Dia bilang kejadiannya selalu begini. Korbannya tidak berdaya dan jalanan sepi. Artinya... Semuanya tenang dulu. Pertama-tama, Derek itu bukan polisi. Dia itu satpam paruh waktu di toko. Tetap ada lencana. Iya benar, memang ada yang aneh. Seperti Paul Hofner salah memesan bus, jalan pintas menakutkan, dan hobinya memburu mangsa kecil. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak semua orang bisa terus optimis sepertimu, Lincoln. Ada pesan dari bus Salter. Busnya terjebak dalam sirup Flippy sedalam 1 meter. Karya wisatanya dibatalkan. Akan Bapak antar kalian kembali ke sekolah. Lihat, semua baik-baik saja kan? Iya, semoga saja. Kebetulan sekali tidak ada cadangannya. Di luar sini sulit ditemukan orang lain dan sebentar lagi malam tiba. Untungnya, Bapak punya kabin berburu di dekat sini. Teman-teman, kita akan dijadikan daging asap. Sedikit lagi. Ada telepon untuk menghubungi orang tua kalian. Ayo jalan. Ada banyak beruang di hutan ini. Jadi kita mendaki ke makam kita sendiri? Ini dia. Ya. Benda apa itu? Semacam senjata masa lalu? Tidak tersambung. Ya, kalian sudah siap. Hei, ingatlah untuk kembali dalam 3 jam atau biaya sewa berlipat ganda. Tidak ada yang mengalahkan udara danau segar, suara lembut dari gelombang. Maaf, itu aku. Aku harus makan yogurt untuk sarapan. Itu bukan kau, tapi mesinnya. Aduh, perahu ini bocor melebihi popok renang lili. Jangan khawatir, perahu ini bisa jalan dengan tenaga laut. Semuanya ambil dayung. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Karena itu hanya cat. Dasar konflik. Mungkin ada yang bisa dipakai sebagai dayung. Oh, menggemaskan sayang. Tapi kami tidak bisa menggunakan dotmu untuk... pusaran air! Semua baik-baik saja. Jangan khawatir, sayang. Aku memegang mereka. Ponsel kami juga. Bagaimana minta pertolongan? Kita bisa pinjam ponsel dari seseorang di pulau ini. Entahlah ya. Tempat ini tampak kosong. Oh, bagus. Aku lapar. Bukan, Lenny. Kosong maksudnya tidak ada orang lain di sini. Kita sendirian, tanpa makanan, tanpa air, tanpa TV. Habislah kita. Oh, anak-anak, jangan patah semangat. Ibu kalian benar. Dengar ya, ayah tahu ini situasi sulit. Tapi itu bukan berarti kita menyerah. Kita keluarga laut dan kita tidak pernah menyerah. Ibu dan ayah benar. Kita tidak mudah menyerah. Sekarang mari kita berkumpul dan memikirkan cara untuk pergi dari pulau ini. Selalu ada penjaga pantai. Mereka rutin berpatroli di danau pada musim ini. Baiklah, kita akan membuat sinyal meminta bantuan agar penjaga pantai melihat kita. Dan gunakan keahlian bertahan hidup laut untuk bertahan sampai nanti. Ayo anak-anak, lo tidak menyerah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bagaimana kalau kita membangun kemah di sini? Kelihatannya bagus dan datar. Bagus. Sekarang, bagaimana cara kita menebang pohon kelapa untuk kayu? Mungkin kita bisa mengasah batu atau... Bola meriam!
latihan bokong itu memberikan hasil. Hanya perlu berhati-hati dengan serpihan kayu. Menarik. Iklim mikropulau ini telah menghasilkan buah-buahan tropis yang berlimpah. Dan semuanya organik. Lihat pepaya ini. Harganya $20 di pasar tani. Mangga. Sayang, ayah tahu perbedaan antara... Oh, mangga itu. Sinyal meminta bantuan selesai. Terima kasih atas bantuanmu, Dik. Maaf, tapi aku sibuk membuat tuan kelapa kedua. Ini terbuat dari kelapa asli. Selesai. Aku buat 4 tempat tidur gantung dan sabuk yang cocok. Bagaimana tempat tidurmu, Lola? Cocok untuk seorang putri. Oke, ahli bertahan hidup Rip Hardcore bilang cari jejak binatang yang mengarahkan ke air segar. Oh, manisnya. Seperti jejak burung kecil, kaki tupai atau... binatang apa yang membuat itu? 3 cakar dan sirip karpal. Lassie! Siapa? Itu reptil laut prasejarah. Aku tahu dia nyatanya hanya kura-kura dengan daun tersangkut di bokongnya. Sisi baiknya, kita menemukan air. Ayah, parfait ini lezat sekali. Terima kasih, sayang. Itu buah-buahan segar pulau ini. Hanya perlu waspada terhadapnya. Ibu sangat bangga pada kalian. Kalian tidak menyerah. Dan lihat kita sekarang. Yap, kita punya kemah yang bagus, hiburan kelas 1, dan banyak makanan selagi kita menunggu penjaga pantai. Laut tidak menyerah. Bisakah kau diam? Kami sedang menonton TV. Charles, ini geli. Bukan Charles! Hei, itu makanan kami. Pergi! Aku bilang pergi dari situ! Apa yang harus kita makan sekarang? Kita bisa periksa kotoran mereka dan mencari biji yang bisa dimakan. Atau kita bisa mencari buah segar lainnya. Bagus, ayo kita lakukan. Itu baru semangat anak-anak. Laut tidak menyerah. Laut tidak menyerah! Tempat tidur putriku! Kembali! Apa ini? Ini berlendir, jorok, dan merusak gaunku. Kita harus menolongnya. Bertahanlah, Lol. Pasir Isap, adakah lagi keajaiban iklim mikro ini? Tunggu, aku bisa. Kau harus lebih berhati-hati, Lols. Aku bisa membuatkanmu tempat tidur putri lagi. Tapi aku tidak bisa membuat saudari kembar. Aku bisa. Itu hanya masalah. Penjaga pantai, kita selamat! Kita bisa bahas cloning saudarimu nanti, sayang. Ayo pergi. Apa hanya perasaanku atau kapalnya semakin kecil? Oh tidak. Bagaimana kalau terlalu kecil untuk menampung kita semua? Bukan, Lenny. Artinya kapalnya menjauhi kita. Mereka tak lihat sinyal kita. Ya ampun. Jangan menyerah. Kita masih bisa menarik perhatian kapal itu. Kembali! Baiklah, jangan panik anak-anak. Kapal lain akan segera kembali. Mungkin tidak. Apa maksudmu? Kau bilang penjaga pantai rutin berpatroli di danau. Hanya selama musim memancing yang berakhir hari ini. Jadi kita terjebak di sini selamanya? Secara teknis musim baru dimulai 8 bulan lagi. 8 bulan? Ayolah anak-anak, itu tidak terlalu buruk. Ya, 8 bulan yang singkat tanpa air bersih, tanpa kopi, tanpa sikat gigi, tanpa tisu toilet. Ini sia-sia. Aku menyerah. Tunggu, apa yang terjadi dengan lo tidak menyerah? Jadi, anak-anak, kadang orang dewasa berpikir mereka bisa mengajari anak-anak pelajaran hidup yang penting, padahal sebenarnya mereka salah. Terkadang alam semesta menunjukkannya padamu. Tret, itu omong kosong. Kita selamat dari kapal karam, pasir isap, angin badai, dan kalian ingin menyerah sekarang? Lupakan itu. Aku bilang kita pergi dari pulau ini. Siapa yang ikut? Ayo! Kita buat perahu sendiri. Rip Hardcore pernah membuat rakit hanya dengan pasir dan bulu rusa. Rita, kita memiliki anak-anak yang sangat tangguh. Kami belajar dari ayah ibu. Aku sarankan kalian berhenti menangis. Kalian meningkatkan resiko dehidrasi.
Bagus, Tim. Sekarang ayo pergi dari pulau jelek ini. Kemana, Ayah? Maaf, Ayah menghemat $80 di sini. Aduh, 60. Dia pulau kosong. Semoga tidak melihatmu lagi. Tujuan selanjutnya rumah. Gelombang! Terus tendang semuanya. Kita masih bisa sampai ke darat. Laut tidak menyerah. Laut tidak menyerah! Laut tidak menyerah. Laut tidak menyerah. Hore, itu penjaga pantai. Di atas sampan, Hei, aku sudah mencari kalian semua. Di mana kapalku? Mesin bobrokmu meledak lalu tenggelam. Kami beruntung masih hidup. Oh, he. Tidak ada denda keterlambatannya. Oh, tidak, Lily. Rumah kita ke arah sana. Kau yakin di buku mantra tertulis harus membungkusku dengan tisu toilet? Tidak, itu cuma pembalasan karena mengutuk keluarga. Cukup adil, lanjutkan. Semuanya berkumpul, saatnya mengusir kutukan. Mumi kuno tidur nyenyak. Kami hamparkan hadiah ini di kafanmu. Bunga, lumut, dan juga batu. Angkat kutukan keluarga Lau. Semuanya, angkat kutukan keluarga Lau. Oh, lihat itu. Keluarga Laut menaklukkan kutukan kuno. Kita hebat. Ada satu masalah. Kita cuma punya 30 menit untuk sampai ke air terjun Niagara tepat waktu untuk kompetisi Haritong. Kita tidak akan berhasil. Kita bisa mengatasinya. Itu salah satu peningkatan kami pada Arfi. Kusarankan pakai sabuk pengaman. Kita sampai. Sepertinya jet pendorong yang kubuat sukses besar. Semoga kita tepat waktu untuk balapan. Aku baru menang balapan. Aku harap ada jurnalis di sini untuk melihatnya. Bagus. Apa? Kita masih hidup? Oh, syukurlah. Ini Jessie. Ibu akan jujur saja. Semoga dia akan mengerti banyak hal yang terjadi, kan? Hei, Jessie. Rita, ada berita apa? Bagaimana balap tongnya? Aku tidak sabar baca kolommu tentang itu. Ya, soal itu kami mengalami masalah kecil dan melewatkan balapannya. Tapi aku jamin ini tidak akan terjadi lagi. Kami kembali ke jalur dan bersemangat sekali ke tujuan berikutnya. Entahlah, Rita. Kalau tidak bisa memenuhi tenggat pertamamu, mungkin kau tidak cocok jadi penulis perjalanan. Berita terbaru, kau keluar. Aku mengeluarkanmu dari tugas ini. Maaf kau merasa seperti itu, tapi aku mengerti. Tunggu, tidak. Biar ku jelaskan. Nona Hiller, ini Lincoln Laut. Tolong jangan ambil ini dari ibuku. Ibuku reporter hebat. Lincoln? Karena dia melewatkan balapan. Kalau aku tidak membuat keluarga ini dikutuk oleh Mumi, ibu pasti meliput kisah balap tong itu. Kau bilang dikutuk oleh Mumi? Hentikan pencetakan. Ceritakan lagi, nak. Lalu cincin itu menghilang dan kami bergegas ke air terjun Niagara dalam waktu singkat berkat roket pendorong di Arfi. Ah, begitu. Oh iya. Sekilas info. Aku suka cerita ini. Ada semuanya. Mumi, kutukan, panekuk terbang. Ini hebat. Aku berubah pikiran, Rita. Perjalanan ini kembali. Tapi kau bisa buang jadwal perjalananku. Pergi kemanapun kau mau. Ini pembukanya. Keluarga lepas kendali petualangan acak dan Ani di jalan terbuka. Ini berbeda, menyenangkan. Dan orang suka dengan kekacauan. Ha!
Ya, aku tidak tahu soal kacau, tapi kami mau. Terima kasih, Jessie. Luar biasa, Bu. Dan terima kasih, Lincoln. Baiklah, kalian dengar dia. Kemana tujuan berikutnya? Oh, hore untuk Hollywood. Bola sampah terbesar Amerika. Dunia bantal Whoopi atau lupakan. Kalian tahu, aku terbiasa hidup di jalanan. Hidup dengan kebutuhan dasar tidak terlalu buruk. Aku setuju. Hidup di RV benar-benar kehidupan untuk kami. Kenapa kita berhenti? Berita menarik. Untuk berita berikutnya dalam perjalanan, kita semua akan melihat keindahan pegunungan Rocky di Colorado. Keren. Jelas berbatu. Bagus. Tidak, maksud Ibu, kita keluar untuk pendakian 16 km menyegarkan. Ibu yakin kalian semua pasti akan suka. Tidak usah. Kalian bersenang-senanglah. Ayo, keluarga. Apa itu setelanku yang meyakinkan? Mungkin akan menyenangkan keluar dari RV sebentar. Cari udara segar. Ibumu dan ayah punya beberapa kenangan terbaik saat mendaki. Dan kami mau itu untuk kalian. Tidak ada yang seperti menikmati apa yang ditawarkan oleh alam. Jadi bagaimana anak-anak? Mungkin karena aku belum pernah kena dampak setelan itu, tapi aku yakin. Lagi pula, mendaki bisa seburuk apa? Benar-benar tidak ada sinyal. Pergi sana. Tinggalkan aku. Sekarang tempatku di gunung. Terlalu panas, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu dingin. Sekarang panas lagi. Tapi hei, kita membuat kenangan seumur hidup, kan? Lebih seperti kenangan buruk seumur hidup. Aku setuju, pendakian ini payah. Aku yakin ibu dan ayah sama beratnya dengan kita. Aku tidak pernah merasa lebih hidup. Kita tidak akan berhasil. Kita harus yakinkan ibu dan ayah untuk mengizinkan kita kembali ke RV. Lincoln, keluarkan setelah yang meyakinkan. Ayah meregangkannya. Tapi tenanglah, aku punya rencana. Ikuti aku. Kakak-kakak, bisa tolong berikan uluran tangan kalian? Senang tahu kau bisa mengandalkan keluarga. Ups, semua makanan kita jatuh ke sungai. Sekarang kita akan binasa. Oh tidak, coklat granulin buatanku. Luen, ibu rasa kau bisa meraihnya. Luen, pakai tangan manusiamu. Ya, terlambat sayang. Sepertinya makanan kita di sungai dan hanyut. Kita harus bergegas. Berdasarkan ulasannya, kebijakan lapor masuk hotelnya sangat ketat. Jika tidak tiba pukul 8, mereka menyerahkan kamar kita. Tunggu! Baiklah, kita pergi. Waktunya liburan keluarga Lau. Bisakah ayah dapat apa? Tunggu, ibu lupa popok lili. Ternyata ibu juga melupakan lili. Jangan biarkan dia menyalip kita, ayah. Injak gasnya. Sudah diinjak. Selama ini sudah diinjak. Dia memamerkan mobil balapnya. Lihat, ayo ayah. Dapatkan kehormatan kita kembali. Ayah setuju denganmu, LJ. Salib, ayah. Tolong jangan lakukan ini. Mempertimbangkan sudut turunan, arus kecepatan angin, dan kondisi van tua ini, aku takut nanti mobilnya akan masuk ke dalam parit. Bayiku, apa yang sudah kulakukan? Mundur dan biarkan aku bekerja. Wow, kerja bagus sayang. Bagaimana kau melakukannya? Tidak masalah. Ada retakan di blok silindernya. Jadi ku atur arah pipa pembuangannya melewati karburatornya. Lalu, jangan bertanya kalau ibu tidak ingin tahu. Tunggu. Baiklah, sekarang kita bisa pergi. Astaga. Panas sekali. Bisa
Bisakah ayah menyalakan pendinginnya sebelum rambutku menjadi kusut? Hah, tampaknya tidak berfungsi. Pendinginnya pasti bocor saat kita menabrak. Berhenti ya, akan kuperiksa. Tidak bisa. Ingat, lapor masuk pukul 8. Oh, bisakah seseorang menurunkan jendelanya? Maaf sayang, tapi jika kita turunkan jendelanya, itu tidak bisa naik. Ibu tahu ini panas, tapi berpura-pura berada di pantai. Dengan pakaian ini, oh, tidak. Ada yang mau keripik kacang rendah kalori? Muntah. Ini lezat dan kaya akan serat. Iya, sepertinya. Itu bangkonya. Lihat. Sekarang tidak ada gunanya. Aku terjepit. Kuatlah anak-anak, jangan buka jendela. Masuk mulut ayah. Ini lebih baik. Apa semua baik-baik saja? Aku pernah lebih baik. Kabar baiknya, tabrakan membuat jendelanya kembali naik. Kabar buruknya, sekarang kita tidak punya pintu. Aku tidak bisa memasangkan ini kembali. Tapi aku mungkin punya solusi. Perbaikan bagus, tapi kita masih punya situasi mengerikan. Mengerti? Apa? Jangan pancing aku jika tidak ingin mendengar lelucon. Tunggu. Siapa yang siap makan siang? Sayang, ayo cari perhentian piknik yang bagus. Tidak ada waktu. Kita ketinggalan jadwal. Kita harus makan di mobil. Aku bisa. Sebi, menuju ke sini. Berpikir cepat. Hei, hati-hati. Aduh, jangan terlalu keras, Dick. Aku tidak bisa menangkap. Roti lapis salad telur itu sangat lezat, sayang. Terima kasih sudah membuatnya. Terima kasih kembali, Bu. Sampah di sini. Ups. Maaf. Aku juga tidak bisa melempar. Lemah. Wow, semuanya. Kalian baik-baik saja. Aku sendiri merasa kurang sehat. Lenny, apa tepatnya yang kau masukkan di roti lapis itu? Aku tidak ingat. Aku membuatnya berminggu-minggu lalu. Lenny. Apa? Oh, itu pasti buruk. Aku tidak sabar untuk perjalanannya. Aku ingin mulai duluan. Oh, sepertinya aku akan muntah. Aku juga mau. Pesta muntah. Berhenti, ayah. Tidak ada waktu. Gunakan kantung. Lin. Baik, tak baik. Lenny, tinggalkan tugas makan siang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Iya, mari tetapkan itu untuk selamanya. Haha, lihat petani cepat itu. Sekarang tidak bisa menyalip lagi, kan? Lin, itu tidak sopan. Sayang, kita harus bantu dia. Baiklah. Tapi hanya jika kurang dari 10 menit. Butuh bantuan dengan itu, teman? Oh, tentu saja. Cadangannya terkubur di bawah semua peti ini. Bukan masalah. Keluarga Lot, berkumpul. Yang terakhir. Aku belum pernah memperbaiki mobil ini. 1920? 1921. 12 pendorong? 16. Haha, bagus. Sudah, silakan ke tempat tujuanmu. Tapi jaga kecepatanmu. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Kuharap aku bisa membayar kalian dengan cara yang lebih besar, tapi bagaimana kalau kalian bawa ceriku untuk perjalanan? Ini sangat lezat. Menggunakan pupuk yang tepat itu penting. Ya, kurasakan sedikit kotoran kuda. Hah, semoga hari kalian menyenangkan. Baiklah semuanya, ayo kembali ke jalanan. Di mana Vanzilla? Jangan ambil mobilku! Ya, hancur sudah liburan kami. Ya, aku baru menyelesaikan artikelku soal restoran terkeren di rute 66. Judul yang keren, bukan?
makan di 10 kedai berturut-turut agak sedikit ambisius. Meski aku bisa makan lagi. Oh, aku tidak. Aku sangat kenyang sampai bisa jadi kalkun Thanksgiving. Bukan aku, tapi Tuan Kelapa. Kau tahu, aku tidak bisa menolak bar coleslaw makan sepuasnya. Mana Tuan Kelapa? Baiklah, tenang, Dick. Di mana tempat terakhir kau melihatnya? Di kedai terakhir, aku pesan pizza kayu bakar. Dan aku tidak akan pernah lupa tatapannya padaku. Kita harus kembali. Aduh sayang, kedai itu 80 km ke arah lain dan ayah... Ayah, dia anggota keluarga. Tidak ada laut yang tertinggal. Semuanya diam. Apa ada yang melihat pria pendek dengan tubuh kayu dan lebih banyak plesetan kayu? Sepertinya kita harus hancurkan tempat ini. Anak-anak, kalian tahu maksudnya kiasan, kan? Semuanya aman di sini. Ups, permisi Tuan. Kau lihat Tuan Kelapa? Tidak ada daging boneka di burger ini. Berita cuaca hari ini. Dapat. Itu kamera pengawas. Bu, kami harus melihat rekaman kamera pengawas. Ini darurat. Itu dia. Aku tidak kehilangan Tuan Kelapa. Tapi dia diculik. Harus ada debu? Aha. Sepertinya stiker itu adalah slogan untuk Dusty Springs, kota kecil di barat daya dari sini. Jadi, kalau kita temukan kota itu, kita akan menemukan Tuan Kelapa. Ini akan makan seharian ya? Ini jelas sekali sepi pengunjung. Saatnya beraksi dan menyelamatkan Tuan K. Baik, ini rencananya. Kita ketuk setiap pintu berdebu dan cari di bawah setiap batu berdebu. Kita tidak pergi sampai menemukannya. Ini, poster-poster dari acara terbaru kami di Cakol Kondo akan memberi gambar ke warga setempat. Sekarang, ayo bekerja. Ya, dia tampak tidak asing. Auranya dekat, tapi aku merasakan tekanan. Oh, tidak. Apa yang akan kita lakukan? Aduh, ayah pasti lupa rem daruratnya. Arvinya ke jurang itu. Oh, tidak akan. Dapat. Menjauh. Ayo teman-teman, sepertinya Arvi butuh waktu sendiri. Tidak, Lenny. Ini adalah peringatan dari penculik boneka. Dia tahu kita di sini dan mau mencegah kita menemukan Tuan Kelapa. Kita pasti sudah dekat. Ya, sangat dekat. Jangan khawatir, Tuan Kelapa. Kami akan menyelamatkanmu. Oh, Lincoln, sudahlah. Kau mempermalukan dirimu. Aku hanya bersikap logis. Lucy bilang hariku akan berujung tragedi dan semua ramalan lain terbukti. Ramalanku belum. Aku sama sekali belum membuat penemuan ilmiah. Tunggu dulu, itu benar. Baik anak-anak, selamat datang di Taman Nasional Grand Venture. Ayo semuanya, ayo. Lincoln, kenapa kau mendorong kami? Ya, kenapa terburu-buru? Hanya kita pengunjung di sini. Jika kita bisa masuk taman sebelum Lisa membuat penemuan, artinya ramalan Lisa bohong dan aku jadi bisa pulang. Ya, kita berhasil. Sains 1, sihir abad pertengahan 0. Benar kan, Liz?
Lisa, cepat masuklah. Maaf, tadi aku harus baca bab itu. Ini adalah keajaiban penemuan ilmiah. Burung hantu bertanduk rusa. Lucy, harus aku akui bahwa ramalanmu itu sangat akurat. Sekarang, aku mau membawa makhluk menarik ini ke penjaga taman. Sampai ketemu lagi, Lincoln. Mungkin tidak. Ya, Ayah bisa menyalakan radio di telepon. Baik semuanya, perhentian pertama gua stalaktit besar. Kalau gelap, aku ikut. Kalau gelap aku tidak ikut. Lincoln, kau berbulan-bulan menantikan perjalanan ini. Kau tidak mau melihat guanya? Dan tertusuk stalaktit? Apa kau akan biarkan ramalan konyol merusak kegembiraanmu? Ya, benar. Aku akan menunggu di sini, di tempat yang aman. Kelelawar pembunuh! Oh, itu hanya kupu-kupu. Yang mungkin melarikan diri dari kelelawar pembunuh. Kunamakan burung rusa. Luar biasa. Akan segera kuatur konferensi pers. Untungnya aku selalu membawa penutup. Danau Grand Sparkling. Gaya batu! Hati-hati, Lin. Kau bisa merusak panduannya. Ayo masuk, Lincoln. Hanya kita yang ada di danau ini. Ya, tentu. Agar aku dimakan oleh piranha, atau disengat belut listrik, atau diserang oleh makhluk rawa. Jangan konyol. Tidak ada hal seperti itu. Itu dia. Pergilah makhluk jahat. Hei, Ayah tidak memiliki celana ini, tapi ibumu. Perkenalkan Lembah Grand Vista. Pemandangan terindah di utara Rio Grande. Indah. Seharusnya cantik. Apa kalian melihat Lincoln? Oh, itu semut api? Mungkin itu pasir hisap. Astaga, aku yakin itu tanaman beracun. Lincoln, ayo cepat ke atas ini. Apa kau ingin menyebabkan longsor? Apa? Perhentian berikutnya, Sungai Grand Current. Hei adik kecil, berikan cacing lainnya. Maaf, habis. Lincoln, sebaiknya kau ikut. Ya, tentu. Dan terseret sungai, atau terkena parasit mematikan, tergelincir di atas batu, kepala terbentur, hilang ingatan, berakhir di Tijuana. Kurasa tidak? Coba aku tidak makan cacingnya. Lincoln, kau yakin tidak mau ikut? Ya, tentu. Lalu menarik beruang dengan bau burger? Aku rasa tidak. Aku rasa beruang suka salad kentang di keranjang itu. Aku berdiri saja di lapangan ini. Tunggu, aku bisa tersambar petir. Mungkin aman dalam batang kayu itu. Tapi mungkin ada berang-berang rabies. Kembali ke keranjang piknik. Tidak, tunggu, beruang. Hari yang seru. Taman Nasional Grand Venture, kau selalu tahu agar kami bersenang-senang. Ini luar biasa. Mungkin aku akan pulang dengan selamat. Lincoln, kau mau kemana? Ada konferensi pers Lisa. Kalian pergi saja tanpa aku. Kilatan kamera bisa membuatku buta. Anggota pers, aku baru membuat penemuan yang akan mengubah pemahaman kita semua tentang hewan. Kupersembahkan burung rusa atau Lodicus lisa. Seperti yang kalian lihat, tanduk burung rusa buatan Tiongkok. Ya, maaf. Aku baru ingat aku meninggalkan setrika di pos Jagawana. Kebakaran hutan itu adalah hal serius. Tunggu dulu, Tuan. Ada apa ini? Baiklah, aku mengarang semuanya. Aku membeli tanduk saat obral dan menempelnya ke burung hantu. Apa kau pikir sains itu lelucon? Bukan, ini sudah lama geser berhenti menyembur, tidak ada lagi yang datang ke taman. Kupikir sedikit publisitas akan mengembalikan pengunjung. Permintaan maafku pada semua. Jelas burung rusa itu palsu. Palsu? Jadi ramalan Lucy untukku tidak benar? Itu adalah kesimpulan yang logis. Artinya ramalan untukku juga tidak benar. Sekarang kesimpulan logis kedua. Aku merusak seluruh hariku tanpa alasan. Dan kesimpulan logis ketiga. Baik anak-anak, kalian punya 5 menit masuk ke mobil. Jika terlambat, tidak ada jaminan. Kurasa ada pelajaran di sini. Kau tidak bisa hidup dalam ketakutan atau kau kelewat banyak hal. Dan itu akan menjadi tragedi. Geysernya! Wow! Ayah sungguh meninggalkanku. Astaga, aku pikir itu ancaman kosong. Semuanya, tunggu! Hei,
Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku melihat geyser itu menyembur. Lincoln, bukankah tadi kau bilang kalau Pop-Up tidak ada di sini? Lenny, bukan. Lupakan saja. Ternyata ini hari terbaik yang pernah kurasakan. Ya, Lucy, aku rasa kau akan buang kartu konyol itu karena ramalmu ternyata sangat meleset. Salah. Akan kubuktikan ramalan itu benar dengan satu prediksi terakhir. Akhir sudah dekat. Sepertinya kalau tidak kembali ke karavan, kita akan kelaparan. Sayang sekali. Baiklah, ayo semuanya. Tidak. Ini akan memberi kita kesempatan untuk hidup dari apa yang ditawarkan alam. Jangan khawatir anak-anak, pendakian berlanjut. Ini ide yang bagus, kita cari makanan sendiri, sayang. Ini akan jadi tambahan bagus untuk kolomku. Benar bukan? Tidak ada yang seperti huckleberry segar dari ranting. Duri. Ada yang datang. Nah, dasar. Kau tahu warna merah bukan warnaku. Itu memberiku ide lain. Oh, tidak. Sepertinya aku terkena es beracun. Oh, dunia yang kejam. Kita harus kembali ke Arfi. Jangan khawatir, sayang. Bisa. Ini dia, obat alami untuk ek beracun. Ih, apa ini isinya? Herba, mata air, dan juga kotoran tupai. Siapa sangka sudah sembuh? Hebat sekali, sayang. Ibumu luar biasa. Maju. Hati-hati kambing gunung. Aku punya satu ide lagi. Ibu, ayah, popok lili penuh. Aku juga harus buang air. Tentu saja, ke toilet semuanya. Itu salah satu kambing gunung Rocky yang pernah kudengar. Sangat agresif. Mereka dikenal bisa melukai orang. Anak-anak, semuanya kembali. Maaf mengatakan ini, tapi pendakian batal. Ada kambing yang sedang marah. Terlalu berbahaya bagi kalian untuk berada di sini dengan hewan buas itu berkeliaran di hutan. Saatnya kembali ke Arfi, secepatnya. Benar-benar buruk. Cepat, soalnya nyawa kalian bergantung pada itu. Karena memang begitu. Jangan ada yang bergerak tiba-tiba. Astaga, saudari kita membuat kambing gunung yang sangat meyakinkan. Tidak, Lenny. Sepertinya raungan Lin memanggil kambing gunung itu sungguhan. Aku tidak terlalu mengerti dengan dialek Gunung Rocky ini, tapi aku yakin sekali kalau mereka tidak senang. Mungkin aku bisa tenangkan mereka dengan lagu pengantar tidur. Mungut ke kambing gunung. Tidur kambing gunung yang marah. Bayangkan yang kambing suka. Berbaring dan tutup mata. Biar hidup keluarga lautnya. Baik, hati-hati, ikuti ayah. Bahaya! Oh, tidak! Baik, tenang saja. Aku tidak akan menyeberanginya. Aku lebih baik mengambil risiko dengan kambing. Mereka akan merusak jembatan. Lari! Baik anak-anak, tetap tenang. Kalian pakai jembatan sebagai tangga untuk naik ya. Beri jalan! Yang cantik duluan! Dan kalian nanti saja.
Lihat itu, keluarga laut bisa menangani apapun yang diberikan alam kepada mereka. Sekarang, ayo kita lihat tujuan selanjutnya. Di mana petanya? Oh, tidak. Tidak. Bagus, kita semua tersesat tanpa makanan dan tidak bisa minta bantuan. Ya, mengingat situasi kita, aku perkirakan peluang selamat kita adalah 35%. Tunggu. Lupa hitung angka 1. 5%. Harusnya kami tidak mengajak kalian mendaki. Kami cuma mau membuat kenangan seumur hidup bersama. Sekarang, rasanya seumur hidup cuma berarti beberapa jam. Ini semua salah kami. Sebenarnya ibu dan ayah, ini semua salah kami. Kami tidak mau mendaki 16 kilo, jadi kami sabotase. Apa? Anak-anak, teganya kalian. Kami minta maaf. Sudah seharusnya aku sudah mencoba mencegah mereka. Tapi tenanglah, kita penyebab kekacauan ini. Kalau kita bekerja sama, kita bisa selesaikan. Benar kan? Benar sekali. Ya. Dilihat dari posisi matahari di langit dan tahu kita mengambil jalan timur, RV-nya pasti lewat sini. Bagaimana cara kita turun? Oh, kita pakai apa yang diberikan alam. Bagaimana cara kita melewati jeram ini? Kita pakai yang diberikan alam. Bagaimana kita melewati air terjun itu? Kita pakai yang diberikan. Semua jatuh ke diri. Rencana. Kebendungan Miwara itu. Kita berhasil. Kau percaya saat jembatan itu rusak? Aku kira kita akan tamat di jeram. Baik. Kami mengerti. Kami tidak akan mengajak kalian mendaki lagi. Apa maksud kalian? Kami benar-benar suka. Aku setuju. Adrenalinku jadi terpacu. Alam itu keren. Ibu, ayah, boleh kita tidur di bawah bintang malam ini? Haha, ayah ambil kasur kita. Siapa yang siap menjadi Bluebell? Sekarang, kalau kalian ingin memakai selendang periwinkle, kalian harus mendapatkan 5 lencana berbeda hari ini. Hanya 5? Oh, kita bisa. Pertama, ada lencana pelindung alam liar. Untuk memperolehnya, kita akan mendaki jalan setapak dan mengambil sampah yang kita temukan di sana. Kita harus mengambil sampah? Italia pedas. Yuk. Baik, pengumpul sampah. Kita lihat hasilnya. Oh, itu luar biasa, Lana. Sekarang, bagaimana dengan adikmu? Aku rasa aku tidak mendapatkan ini, sayang. Jangan cemas, kau akan dapat lencana berikutnya. Kau melihat sesuatu? Sama sekali tidak ada. Aku tidak mengerti. Ini Bluebell. Pasti mereka punya biskuit. Mungkin kita harus lebih dekat lagi. Untuk mendapat lencana perawatan mobil, kalian harus mengganti ban bis Bluebell. Aku lebih dulu. Sebaiknya tali kipasnya diperiksa. Kau sungguh montir cilik yang sangat manis. Baik, Lola. Kita lihat caramu mengganti bannya. Klub mobilku, minta saja Darcy. Dia sangat hebat. Maaf, sayang. Itu bukan cara Bluebell. Ayolah, Lols. Kau harus berusaha lebih keras kalau ingin mendapatkan Bluebell bersama. Kau pasti bisa, Dik. Aduh! Untuk memperoleh lencana pancingan, kalian harus menangkap seekor ikan. Ayo semuanya ambil cacing untuk umpannya. Itu ikan yang sangat besar.
3 sudah didapat, 2 lagi. Menangkapnya dengan tangan kosong agar aku bisa makan cacing ini. Sasaran terlihat, Clyde. Aku akan masuk. Akan aku makan biskuit lezat ini. Apa yang terjadi? Tidak ada biskuit? Oh, biskuitnya ada, tapi bukan yang bisa kau makan. Itu untuk kau buang. Sekarang, lencana bertahan hidup primitif. Untuk memperolehnya, kalian harus menggali toilet. Seperti bahasa Prancis, toilet. Apa itu? Lubang untuk buang air besar. Lola, sudah separuh hari berlalu dan kau belum mendapat lencana. Kalau kau tidak berusaha lebih keras, kita tidak akan bisa jadi Bluebells bersama. Aku mencobanya. Aku hanya tidak tahu ada tugas berhubungan dengan kotoran dan cacing. Ayo ya, tidak seburuk itu. Ya, untukmu, gadis yang makan roti lapis sampah. Terkadang kau harus keluar dari zona nyamanmu. Aku sudah keluar dari zona nyamanku. Aku makan tanpa taplak meja. Tantangan Bluebell kita berikutnya adalah lencana mode ramalan cuaca. Pramuka Bluebell siap untuk semua cuaca. Jadi aku akan berikan ramalan cuaca dan kalian harus memakai pakaian yang tepat sekali. Salju dan es. Cerah dan panas. Hujan dan basah. Kau pecinta mode yang selalu siap. Bagus sekali, Lola. Oh, ya ampun. Itu tidak terlihat seperti pakaian untuk musim hujan. Ini pakaian semua cuaca. Aku tidak perlu ganti pakaian yang konyol. Maaf, sayang. Itu bukan cara Bluebell. Jangan cemas, Lance. Kau akan dapat yang berikutnya. Kau pasti bisa, kau. Di sini juga tidak ada biskuit. Aku mulai tidak sabar, Lincoln. Wafer vanila renyah, taburan coklat, kelapa panggang garing. Astaga, hampir saja barang ini kutinggalkan. Tentu saja, selama ini dia selalu membawanya. Ikuti ransel itu. Clyde? Oh, benar. Apa yang kupikirkan? Untuk mendapat lencana pembuat musik, kau harus menyanyikan lagu Bluebell. Siap, Lola? Kamilah Bluebell, setia serba bisa, teman baik untukmu. Berikutnya adalah Lana. Kamilah Bluebells, setia, sepatu boots, I-I-I-I-O. Kau tahu kan aku tidak pandai menyanyi merdu dan berpakaian rapi? Ya, mungkin kau hanya perlu melangkah keluar dari zona nyamanmu. Untuk mendapat lencana cerdas menjahit, kau harus membuat tempat duduk yang nyaman. Bluebell selalu membawa ini saat berkemah, jadi kita tidak perlu duduk di atas tanah yang basah. Sangat bagus, Lola. Sangat bagus memakai pinggiran pom-pom. Lana, mana tempat dudukmu? Ini konyol. Aku sudah punya tempat duduk. Namanya bokongku. Saatnya lencana olahraga seru. Biskuit dalam jangkauan. Untuk dapat lencana ini, kalian harus bekerja keras dan menggerakkan badan kalian. Wow. Ya, akhirnya kita mendapat apa? Ini hanya ada selendang biru. Sebenarnya warnanya seperti periwinkle. Hei! Dan tetap di luar. Anak-anak, hanya satu lencana tersisa. Dan ini tantangan misterius. Kalian harus memilih sebuah amplop dan menyelesaikan tugas di dalamnya.
Kita sudah punya 4 lencana. Jadi kita harus dapatkan yang terakhir ini. Aku tahu, jadi jangan mengacau. Kau yang jangan mengacau. Aku hanya bilang sebaiknya kau harap kau akan perlu berperilaku seperti wanita elegan. Atau kita tidak akan pernah jadi Bluebells bersama. Dan sebaiknya kau berharap kalau kau tidak perlu mengotori tangan berhargamu. Atau kita tidak akan jadi Bluebell bersama. Mungkin aku tidak mau jadi Bluebells bersamamu. Mungkin aku juga tidak. Baiklah, baiklah. Tantanganmu adalah menjadi tuan rumah pesta teh yang megah. Ya, di mana aku simpan mangkuk gulaku? Tantanganmu adalah menyiapkan lokasi kemah yang nyaman. Ya, di mana aku simpan semprotan serangganya? Aku pasti berhasil. Aku tidak akan peduli Lana berhasil atau tidak. Oh, aku pasti berhasil. Aku tidak peduli Lola berhasil atau tidak. Ini terlihat lezat untuk perutku. Ayo duduklah, tehnya semakin dingin. Dan sekarang hiburannya. Hei sayang, di mana lokasi kemahmu? Tepat di jalanan, Motel Super 9. Minta saja seember es yang bersih. Lola, kau gagal dalam tantangan pesta teh. Dan Lana, kau gagal dalam tantangan kemah. Jadi sayangnya, kalian berdua tidak mendapat lencana. Apa? Tantanganmu pesta teh? Bagaimana kau mengacaukannya? Dan tantanganmu tempat berkemah? Bagaimana kau bisa salah? Kukira kau dapat tantangan yang sama sepertiku dan kau tidak akan berhasil dan aku tidak mau menjadi Bluebell tanpamu. Sungguh? Maaf hari ini aku kasar padamu. Aku juga. Kita pandai di hal yang berbeda. Bluebells atau bukan Bluebells, aku tidak peduli. Selama kita bersama. Kalian berdua yang manis baru saja mendapatkan lencana kelima kalian. Persahabatan setia kalian. Ku ucapkan selamat. Kalian berdua adalah Bluebells. Aku permisi dulu. Aku harus menelpon adik perempuanku. Kita berhasil! Hebat! Ya! Jika kita menjual kedua kotak ini, kita dapatkan lencana Bluebell ke-6. Kalian bawa biskuitnya? Berapa harganya? Berapapun uang yang kau miliki, ambil uang kami. Biskuit puff, kol daun tanpa sodium, mana biskuit yang biasa? Oh, itu adalah makanan sehat Bluebell terbaru. Penjualan sudah selesai. Tidak ada pengembalian. Tidak! Kau milikku, penculik boneka. Ibu, itu mobilnya. Ibu tidak bisa melihatnya. Oh, dia terlalu jauh. Kita tidak akan bisa menyusulnya. Tidak juga, karena sekarang kita masih punya satu trik tersembunyi lagi. Aktifkan mode roket. Tunggu, kembali. Kau tak akan bisa menangkapku. Oh, dasar per berdebu Dusty Springs. Sudah berakhir, penculik boneka. Berhenti memanggilku begitu. Aku tidak akan bisa menculiknya. Karena aku ayahnya. Calvin Coconuts. Aku pernah mimpi buruk soal ini. Aku tidak mengerti. Bertahun-tahun lalu, aku, pembuat boneka terkenal, menciptakan Calvin Junior supaya terlihat seperti pria paling tampan yang ku kenal. Aku. Tidak lama, kami berkeliling negeri sebagai pertunjukan banjo ayah dan boneka. Itu kehidupan yang sempurna, sampai takdir membawa kami ke Royal Woods. Berhenti, tolong hentikanku. Tuan Kelapa, kembali. Wow, ya senang bertemu denganmu, Tuan Kelapa. Sama-sama, sayang.
Aku tidak pernah mengira akan bertemu bonekaku lagi. Sampai tadi. Oh, terlalu banyak susu kocok. Segera kembali, Tuan Kay. Saat aku melihatnya, sesuatu merasukiku. Dan aku tidak sanggup kehilangan dia lagi. Jadi aku lakukan yang harus kulakukan. Jadi semua ini artinya Tuan Kelapa tidak pernah menjadi milikku. Calvin, aku rasa Tuan Kelapa harus tetap bersamamu. Luen, kau yakin? Iya, aku harus lakukan hal yang benar. Ini yang terbaik. Sebelum aku pergi, ini bantal kentut favoritnya. Dan sikat giginya. Sebenarnya aku punya koper perjalanannya di sini. Oh, ini untuk melihatmu, sayang. Ibu benar-benar bangga padamu, Luen. Ibu tahu itu tidak mudah. Terima kasih, Bu. Aku tidak percaya aku tidak akan melihat Tuan Kelapa lagi. Aku akan rindu leluconnya, senyumnya, aroma pinus segarnya. Hei, bagaimana pesona kekanak-kanakanku? Kita harus mulai mengunci Arfi. Kau meninggalkan poster ini dan sepertinya hubungan kalian cukup baik. Kurasa Calvin Junior harus tetap bersamamu. Sungguh? Kau serius? Tentu saja. Aku sudah pensiun dan masa tampilku sudah lewat. Tapi kalian berdua baru mulai. Aku percaya kau akan bantu anakku berbagi bakatnya dengan dunia. Setidaknya Michigan besar. Oh, terima kasih Tuan Kelapa Senior. Kau bisa mengunjungi Tuan Kay kapan saja. Oh, bawa boneka talimu juga. Kita punya banyak ruang. Sepakat. Sekarang, bagaimana menurutmu Junior? Satu lagu untuk mengenang masa lalu? Ayo baca pikiranku. Ini akan makan semalaman ya. Ya, Leonard, tampaknya kau akan tenggelam dengan kapalnya. Hai, kakek! Oh, anak-anak, apa yang kalian lakukan di sini? Semoga belum terlambat untuk menjadi pembina baru kakek. Iya, kami tidak akan membiarkan Mastodon tutup. Ups, kakek tidak butuh ini. Wah, bersiap semua penyelamat laut kecilku. Kakek butuh udara. Ini ruangan tidur kalian. Tapi kakek punya banyak kabin. Awak kapal kakek tidur di kapal. Tapi jangan khawatir, kapal kakek nyaman untuk semuanya. Aduh. Mengerikan. Tampaknya tidak ada toilet. Oh, konyol sekali. Tentu saja ada. Aku akan namakan Sloshy Junior. Ya, sebenarnya namanya Frank, tapi itu terdengar bagus. Kakek akan membiarkan kalian berberes. Oh, ayolah kakek, jangan pakai klaksonnya. Ini jam 3 pagi. Awak kapal kakek bangun pagi. Seperti pepatah saat memancing, terlambat 1 menit setelah fajar ikan kembung akan lenyap. Ikan kembung selalu terburu-buru. Kita bertemu di jam 0400 untuk pelatihan. Sampai jumpa awak kakek. Rani, apa yang kau lakukan? Kalau kita punya waktu sampai 400 jam, aku mau tidur nyenyak. Air ini lebih dingin dari ruang beku nitrogen cair di musim dingin. Mengapa kita di sini? Awak kapal Leonard Lord menangkap makanannya sendiri. Wah, pada masa itu kami hanya makan ikan yang segar. Hei, dengar kek. Sekarang kita benda baru bernama toko kelontong. Kakek tahu tempat membeli sesuatu. Oh, kenapa beli ikan kalau bisa menangkapnya? Dapat! Giliranmu, dan kakek mau semua menangkapnya dengan benar, dengan tangan. Wah! Lihat yang aku tangkap! Pertandingan ulang, kau dan aku, wajah ikan. Hehe, jangan khawatir, awak. Kau akan lakukan ini setiap hari, jadi kau akan berhasil.
Kau harus mengikis teritipnya sebelum untuk peserta kemah. Panggil saja aku Gila. Tapi kenapa tidak ganti Kano? Tidak perlu, itu masih bisa dipakai. Selain itu, dulu kami senang sekali mengikis teritip. Bersenang-senanglah, cucu. Ya, astaga. Kakek kagum anak-anak. Kakek yakin kalian tidak akan ada masalah dengan yang lain. Ya, beritahu jika sudah selesai. Sekarang kita tahu kenapa semua pembinanya berhenti. Ya, kemah kakek terasa seperti kapal nelayan dan sangat tidak menyenangkan. Kalau terus begini, tidak akan ada yang mau datang lagi. Mastodon akan tutup dan kakek akan meninggalkan kita. Kita harus beritahu kakek. Jadi, siapa yang memulai? Aduh. Kakek. Iya, cucu kakek. Yang tidak tahu. Buk untuk Pokemon. Wah, apa maksudmu? Kakek, maksud Lili kegiatan nelayan itu menyenangkan untuk seorang nelayan. Tapi itu tidak cocok untuk kemah. Kakek harus buat orang-orang ingin datang ke sini. Artinya, mengubah cara mengelola perkemahan ini. Mungkin membuatnya seperti saat kakek dan ayah berkemah. Tapi kakek sudah lama jadi nelayan. Hanya itu yang kakek tahu. Tapi kakek harus coba, dan kami bisa bantu kakek. Kakek akan memikirkannya, anak-anak, dan kakek berpikir dengan baik di atas kapal. Wuhu, kakek bilang dia akan mencobanya. Aku pasti baca arti klakson kapal. Baiklah, kakek. Sekarang saatnya menghidupkan kembali kemahnya. Kakek pasti masih ingat memanah. Ini mudah, perhatikan. Giliran kakek. Aduh, kakek tahu. Seki air. Oh, astaga, ya ampun. Kakek pasti bisa lakukan dengan benar. Lola sayang, kau siap? Bersiaplah, terpesona. Lihat ukurannya. Oh, dia menjauh. Pegangan anak-anak. Sepertinya dia lolos. Ada yang bisa menolongku? Oh, Lola sayang. Kakek lupa kau di belakang sana. Jaring kosong lagi, Leonard. Semangat, Kek. Tidak mungkin gagal membuat s'mores. Harusnya. Ya, kakek pasti bisa. Ini dia cucu kakek. S'mores terkenal buatan kakek. Sekarang bagian terbaiknya, memakannya. Aku bisa merasakan coklat, tentu saja biskuit dan juga marshmallow. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aku tidak tahu. Ya, itu ikan trot danau. Menurut kakek, sisiknya memberikan rasa ekstra.